102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya. Dan kali ini pendengar, Anis akan menemani kalian semuanya di program Lentera Hati. Kali ini di Lentera Hati ya, setiap hari Kamis pendengar 24 November 2022. Hasil kerjasama Radio Suara Sampang FM dengan MUI Kabupaten Sampang. Dan pendengar, hari ini sudah hadir ya di studio kita kali ini. Ada moderator dan juga narasumber kita untuk hari ini, yaitu narasumbernya Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hamid, dan juga moderator kita pada hari ini adalah Ustadz M. Syukur SPDI. Oke pendengar ya, di edisi Lentera Hati hari Kamis kali ini, kalian yang ingin bertanya nanti terkait tema bisa lewat WhatsApp pendengar ya di 0823 33 906809. Dan tema untuk hari ini adalah Cinta Rasulullah ya, benar ya Pak Ustadz ya. Oke, langsung saja kepada moderator, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat inayah dan takdir Allah kita pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 November dapat bertemu kembali dalam rangka acara Lentera Hati kerjasama Radio Suara Sampang FM beserta MUI Kabupaten Sampang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir sebagai narasumber yaitu Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini mengambil tema yaitu mencintai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau materinya disilakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil alam alladzi hadana wa an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala misbahid dhalam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumis syiham, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang yang kami hormati dan dimuliakan Allah, khususnya petugas Suara Sampang yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Marilah pada pagi hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022, bersamaan dengan bulan Rabiul Tsani tanggal 29 tahun 1444 Hijriah. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, utamanya meningkatkan acara silaturahim melalui tausiah atau pengisian pembinaan rohani di Suara Sampang pada hari ini. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari semua macam musibah. Amin. Allahumma diberikan kesehatan dan umur panjang yang barokah. Amin. Allahumma amin.
Salatullah wa salamuhu semoga tetap dicurah limpahkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Seorang figur teladan yang telah memberikan pembelajaran yang sangat mulia kepada kita umat Islam seluruh dunia, utamanya kepada kita pemirsa Suara Sampang, sehingga kita semuanya bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya memilih yang benar untuk melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Suara Sampang yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Tema atau topik pada pagi hari ini adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau bulan yang lalu saya mengetengahkan topik cinta tanah air, maka alangkah sebaiknya kita semuanya bisa menyimak dan memaklumi bersama bahwa Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kalau Engkau menciptakan langit dan bumi karena aku ini siapa sebenarnya, ya Allah?" Allah langsung menjawab, "Anta ya habibi, Engkau ini adalah kekasihku." Nah, untuk itulah, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, kita selalu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dan kita telah maklumi bersama pula bahwa Allah memerintahkan sholat tetapi tidak memberhentikan contoh sholat. Allah memerintahkan zakat tidak memberikan contoh zakat. Allah memerintahkan haji tapi tidak memberikan contoh haji. Tapi Allah memerintahkan membaca sholawat kepada kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad, disertai contoh. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa Allah selalu berfirman, bahkan selalu dibaca ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah selama 3 bulan. Bangsa Indonesia yang beragama Islam selalu memperingati Maulid Nabi, mulai bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bahkan Rabiul Tsani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, nah di sini sama-sama membacakan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwa diri kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin pula bahwa semua perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri, maka diperintahkan harus selalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita dengan adanya tema cinta kepada Rasul, agar kita nantinya selalu bersama Rasulullah. Setiap pertemuan, setiap perkumpulan apapun saja, di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan di daerah kota, kita harus selalu niat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada niatan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Nanti semuanya akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Suara Sampang yang kami hormati dan dimuliakan Allah.
Nabi Muhammad telah bersabda, "Man ahabba syai'an aksara min zikrihi." Barang siapa mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Mudah-mudi saja sekarang kalau sudah cinta kepada seseorang selalu disebut. Mau makan menyebut si dia, mau tidur menyebut si dia, bahkan di mana saja selalu menyebutnya. Tidak terlupakan. Tidak terlupakan karena sudah cinta, ya. Tapi kadang-kadang orang melaksanakan pernikahan masa-masa sekarang ini cintanya didahulukan. Sebetulnya kenal dulu baru nikah, kemudian membangun cinta. Sehingga kalau cinta selalu didahulukan, akhirnya pada waktu pernikahan gagal karena tidak mampu membangun cinta setelah pernikahan. Untuk itulah kita semuanya harus selalu menyebut Allah. Kemana saja kita berada, selalu ingat Allah pertama. Karena Allah selalu menciptakan kita. Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Bahkan rezeki yang telah kita harapkan, yang akan berupaya untuk menyehatkan tubuh kita ini, hanya pertolongan Allah yang kita andalkan. Sehingga walaupun rezekinya dapat sedikit, mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. Di samping cinta kepada Allah, kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus didahului dengan kenal dulu kepada Rasulullah. Bagaimana caranya kita kenal kepada Rasulullah? Ya, belajar tentang sejarah Nabi. Mulai dari lahirnya, ya Allah, lahirnya saja Nabi Muhammad luar biasa. Begitu dilahirkan dari rahim ibunya yang bernama Siti Aminah, Nabi Muhammad langsung bisa bicara. Tangannya diletakkan di bumi, wajahnya menghadap ke langit dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sinilah Nabi Muhammad luar biasa. Ini kalau tidak kenal seperti ini, anak bangsa sekarang, pemuda-pemuda bangsa Indonesia sekarang di akhir zaman sudah banyak yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baca salawat saja sudah tidak mau. Bahkan bagi orang yang tidak melaksanakan dengan dirinya, sesuai dengan dirinya, dianggap najis kita, dianggap kafir, karena sudah betul-betul dimasuki dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah kenal, insya Allah akan selalu mencintai. Kalau sudah mencintai, tentunya akan mengikuti semua perintahnya. Cinta Rasulullah. Kalau tidur, tentunya apa yang telah dikerjakan Rasulullah selalu kita lakukan. Bismillahi Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu juga, mau makan pasti dengan tangan kanan. Bahkan anak kita sekarang mulai di PAUD, TK selalu dipelajari doa sebelum makan, doa sesudah makan. Itu tentunya kalau orang sudah mencintai selalu ingat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Ustaz, Pak Kiai, ini kita kan sudah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun tidak menjumpa Rasulullah. Nilainya, maksud kami nilai ketika para sahabat, para orang Islam ketika itu berjumpa Rasulullah, kita di akhir ini tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Nilai kecintaannya apakah juga lain, Pak Ustadz? Ya. Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi Muhammad memang pernah menyatakan nilai pahalanya yang luar biasa.
betul-betul diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, tetapi tidak pernah ketemu Tidak dengan pernah ketemu, aku, kata iya, Rasulullah. Kalau yang pernah ketemu sudah tahu. Seperti Nabi Muhammad betul-betul dipuji karena wajahnya bagaikan bulan, bagaikan rembulan. Iya. Selalu kita membaca asraqal badru alaina, sehingga kita semuanya yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah betul-betul diagungkan oleh Allah karena memang kekasih Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sehingga Nabi Muhammad ini sebetulnya paling tampan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena menurut keterangan ada bulan ini dibagi dua, pecah jadi dua, separuh ini untuk Rasulullah. Ya. Sedangkan separuh dibagi dua lagi, seperempat untuk Nabi Yusuf, sehingga orang apabila melihat Nabi Yusuf kena potong tangannya karena sambil melihat saking dari nikmatnya melihat ketampanan. Seperempatnya kita semuanya ini. Tetapi walaupun Nabi Muhammad sudah tampan luar biasa, itu adalah orang wibawa, tidak ada yang mengganggu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan masa-masa sekarang. Muda-mudi sekarang kalau sudah tapencot istilah sekarang, masya Allah luar biasa ini. Jadi kita ini ya Pak Kiai sudah mengikuti seperti apa Rasulullah, tapi kita tetap tergantung akidah kita, mengikuti perintah Rasulullah itu ya. Karena Nabi Muhammad ini selalu namanya disebut bergandengan dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pemirsa yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kalau sudah betul-betul mencintai kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan selalu mengikuti perintahnya. Apalagi Nabi Muhammad telah menyatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai sunnahku, ya, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diikuti, faqad ahabbani, berarti telah juga mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani, barang siapa mencintai aku, maka akan bersama aku nanti memasuki surganya Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tetap cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian cinta kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya setiap bertemu dengan siapapun saja, kita harus ada niatkan dalam hati kita bahwa karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua perilaku kita harus selalu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar mengucapkan saya cinta Rasul, saya cinta berselawat, tapi kalau cuma membaca selawat dan juga tidak tertanam nama Nabi Muhammad di dalam hati kita, sia-sia belaka. Ya, apalagi ibadahnya tidak diikuti. Sehingga kita betul-betul dalam benak hati ini tersimpan nama Nabi Muhammad, bahwa kita betul-betul mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah akan mencintai hambanya apabila dalam hati hamba tersebut kecintaan kepada Nabi Muhammad tertanam. Jadi cintanya kepada Rasul bukan hanya kita melaksanakan sesuatu yang baik, yang positif, tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak ada. Ini perlu juga disimak bersama bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kalau ada musuh dari depan, Abu Bakar Siddiq pindah ke depan. Kalau ada musuh Nabi Muhammad dari belakang, Abu Bakar Siddiq juga pindah ke belakang. Begitu juga. Sehingga ditanya oleh Rasul,
Abu Bakar, kenapa kamu kok pindah-pindah? Ya. Lebih baik saya berhadapan dengan musuhmu Muhammad daripada engkau disakiti. Ya, ini Saking betul-betul cintanya, iya, kepada- iya. Beda dengan anak sekarang. Iya. Orang tuanya katanya orang tuanya jatuh ke sumur tidak mungkin langsung meloncat Meloncat, ke iya. tuanya. Masih- Tapi kalau anak jatuh ke sumur pasti orang tuanya meloncat. Meloncat, Ya, itu iya. karena cintanya itu. Karena cinta, Jadi iya. mudah-mudahan kita semuanya juga cintanya kepada Nabi Muhammad harus betul-betul dibangun, ditanamkan dalam hati ini. Pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ada orang berbuat baik tetapi tidak diterima kebaikan itu kalau memang hatinya tidak mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SAW. Sehingga niatan hal tersebut, cinta kepada Rasul, harus betul-betul tertanam dalam hati kita. Kita berada di mana saja akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti masa-masa sekarang kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping syiar, kemana saja kita harus selalu mengumandangkan bacaan selawat. Contohnya saja yang jelas, sudah konkret ini, pada waktu Corona April tahun 2020, masjid mana yang tidak akan baca selawat? Surau mana, musola mana, bahkan di jalan-jalan besar Tetap berkomandang. tetap mengumandangkan Iya. bacaan selawat ini. Ya. Semua orang menangis, memunajatkan diri kepada Allah agar penyakit yang betul-betul menimpa kepada kita segera dicabut oleh Allah dengan bacaan selawat itu. Iya. Begitu juga selanjutnya, Nabi Muhammad SAW kalau sudah selalu dikumandangkan bacaan selawatnya, maka perilakunya Nabi Muhammad juga perlu diikuti. Seperti contoh, Nabi Muhammad selalu diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy apabila mau sholat duhur, maghrib, isya, subuh, selalu diludahi. Tetapi satu saat orang yang meludahi Nabi Muhammad itu sedang sakit, sehingga Nabi Muhammad sepi, tidak diganggu. Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, kemana orang yang mengganggu saya, yang selalu meludahi saya setiap hari? Sedang sakit ya Rasul, sedang sakit ya Rasul. Oh, kalau memang sakit, ayo beli sesuatu, datangi, jenguklah. Ini Nabi Muhammad, walaupun sudah disakiti, diludahi, tapi Nabi Muhammad bawa oleh-oleh. Sehingga ketika melihat Nabi Muhammad, orang tersebut gemetar. Muhammad, engkau akan dendam kepadaku? Tidak, saya karena mendengar kamu dalam keadaan sakit, ini oleh-oleh supaya kamu jadi sehat, dan saya akan mendoakan kamu. Mudah-mudahan kamu disembuhkan oleh Allah sehingga bisa mengganggu saya lagi. Ya, ini Rasulullah. Dengan kelemah lembutan sikap Rasulullah itulah orang tersebut menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Jadi kalau sekarang kan tidak mungkin. Saudara saja kadang-kadang maaf itu sudah saling sikut kanan sikut kiri. Begitu juga institusi di mana saja sekarang, masya Allah, luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita selalu mengikuti peringatan Maulid Nabi, tetapi perilaku Nabi tidak diikuti. Nah, disinilah enggak cinta Rasulullah seperti itu. Dan Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dulu lewat WhatsApp ya? Iya, silakan. Saya bacakan dulu ya. Oke, yang pertama, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni di Barisan. Bagaimana menanamkan cinta Rasulullah sedari kecil untuk anak-anak kita? Dijawab dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak kecil kita. Jadi yang pertama, kita harus betul-betul mempelajari tentang sejarah kenabian. Jadi kalau sudah dipelajari tentang kenabian, tanamkan bahwa kebaikan-kebaikan yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW akan anak itu selalu mengikutinya. Lebih-lebih
kalau anak telah dipelajari tentang baca Quran. Jadi kalau anak sudah dipelajari Quran, bahwa Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak itu akan selalu mengikuti, baik kepada perintah kedua orang tua maupun perintah guru. Lebih-lebih orang tua selalu memberikan teladan. Artinya cara bicaranya diatur dengan sebaik-baiknya. Apalagi di rumah, maaf, kalau di rumah selalu dibacakan Al-Quran, ya, putar Al-Quran, bukan selalu muter film dan sebagainya. Tapi kalau Quran selalu diputar, anak itu lain, akan selalu mengikuti. Ini cara menanamkan agar anak mulai kecil cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di PAUD sekarang sudah ada nyanyian-nyanyian. Satu-satu aku cinta Allah, dua cinta Rasulullah, itu dan selanjutnya. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti anak itu selalu mengikuti. Apalagi tentang ayahnya Abdullah, kan sudah banyak itu lagu-lagu Arab. Dan diperkenalkan lagi Pak Ustadz ya, akhlak Rasulullah semenjak kecil, Rasulullah itu cara makannya, doa-doanya, doa-doanya itu. Kalau sudah dipelajari sejak kecil, insya Allah lancar gaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Anak apabila dipelajari sejak kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Melekat ya. Tapi kalau sudah tua itu agak sulit ya, bagaikan mengukir di atas air ya. Coba anak SMA sekarang, sudah. Kalau dari awal masih belum, masya Allah, ngelemis katanya orang Madura. Mari barangkali ada yang lain. Selanjutnya ya, ini yang kedua. Selamat pagi Pak Ustadz, saya Apri di Raja Wali. Mau nanya, bagaimana cinta Rasulullah yang benar? Apakah cukup hanya selawat dan mengetahui semua cerita Rasulullah atau ada lagi? Ya, jadi bukan hanya baca selawat. Tadi sudah dijelaskan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad dalam hati Nabi Muhammad, perilakunya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya ada pada Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Bagus. Jadi kalau sudah akhlaknya Rasulullah selalu diikuti, insya Allah kita itu tidak hanya membaca selawat. Nah, untuk itulah ingat bahwa hati ini adalah raja. Kalau sudah raja seperti itu, maka gerakan hati tersebut, anggota-anggotanya akan selalu mencintai. Pasti bergerak anggota. Jadi ada dalam hati, di benak kita adalah Nabi Muhammad. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad kita selalu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah sekarang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bicara harus lemah lembut, juga jangan sampai jadi orang sombong. Kalau sudah seperti itu, sudah ditanamkan, insya Allah kita itu akan sesuai dengan harapan kita, selalu membaca salawat dan selalu mengikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali masih ada yang sudah ada. Saya nanya Pak Ustadz, ini tambahan, manakala kita mengikuti segala perintah Rasul dan mengikuti akhlak-akhlak Rasul, kami pernah dengar, pernah baca Rasulullah nanti akan memberikan syafaat. Apa istilah syafaat? Ya, syafaat itu adalah pertolongan nanti. Pertolongan, ya. Ketika semuanya agak heboh dengan adanya di padang mahsyar nantinya, panas luar biasa. Di hari kiamat. Ya, hari kiamat nanti. Itu mulai dari Nabi Adam tidak diterima usulannya oleh Allah, sampai kepada Nabi Isa yang nomor 24 tidak diterima oleh Allah. Tapi pada akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah menangis, bersujud kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar umatnya selalu dibantu, karena
agar cepat dihisap, Dihisap. ternyata diterima. Nah itulah Alhamdulillah, syafaat. iya. Jadi perlunya kita itu selalu dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amalan yang paling baik ini menurut Rasulullah SAW adalah Al-Quran ini. Al-Quran. Jadi sudah Al-Quran selalu dibaca setiap harinya, insya Allah akan selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Allah Karena memang Al-Quran merupakan pedoman, merupakan imam kita. Tidak ada istilah pertanyaan siapa imammu, Ustadz Syukur, tidak. Tidak, iya. Ustadz Hamid, tidak. Man imamukah? Siapa imammu? Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku. Ini. Dan ya Pak Ustaz, Pak Kiai, Ya. mukjizat terbesar juga Ya, Al-Quran ini. mukjizat terbesar. Dari segi Dan mukjizat ini ada dua. Ya. Ada mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Iya. Mukjizat hissi ini mukjizat keadaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang terpilih, tapi bisa dilihat dengan panca indera. Seperti tongkat Nabi Musa jadi ular, iya, untuk menghabisi ularnya Fir'aun. Begitu juga Nabi Ibrahim dibakar tidak bisa hangus. Bahkan Nabi Muhammad ketika umatnya habis perang kehausan, diperintah oleh Allah agar tangannya Nabi Muhammad dicelupkan kepada air yang cuma sedikit, mengalir air bisa diminum oleh ribuan umatnya. Alhamdulillah. Ya. Ini namanya mukjizat hissi. Tapi kalau mukjizat maknawi tidak bisa dilihat dengan panca indera. Al-Quran ini. Al-Quran, ya. Hanya kita zaman akal dan pikiran kita, daya nalarnya itu. Bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, merupakan petunjuk, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Ini sehingga Al-Quran ini yang nantinya akan menolong kepada kita di alam akhirat. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan kita tidak mengenyampingkan bacaan Al-Quran setiap harinya. Betul, walaupun ya. hanya Ya, sedikit, Ustaz, iya. sedikit ya. Sedangkan contoh yang nomor 2, bahwa perilaku Nabi Muhammad yang perlu kita tiru ketika Nabi Muhammad ada di Taif, sudah betul-betul disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy sampai berlumuran darah, sehingga Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, turunlah, bantulah kekasihku Muhammad. Ternyata setelah malaikat Jibril datang mau menawarkan jasa, Muhammad, asalkan saya mendapat izin, batu-batu yang ada di atas gunung ini aku akan lemparkan kepada musuh-musuhmu. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Jangan malaikat Jibril, saya masih mau berdoa dulu. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah Nabi Muhammad. Sehingga kalau semuanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, aman dan damai di negara ini. Tidak ada balas-balas. Tidak ada balas. Iya. Nah, karena itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapat nilai plus dari ibadah kita. Pertama, antu tiya alaman haramaka. Kamu harus suka memberi kepada orang yang kikir kepadamu. Ada orang kikir kepada kita, saudara kandung atau tetangga kikir, tapi kita kalau punya rezeki, sudahlah kasih mereka. Biar tersentuh hatinya bahwa rezeki anak adalah milik Allah. Dan kita kalau mati, Masya Allah, tidak akan dibawa harta kita. Mobil-mobil yang mewah tidak, bahkan kita menaiki keranda. Begitu juga pakaian-pakaian yang bagus 1 jutaan lebih, ya, tidak dibawa. Betul, kita ya. Kain kafan gantinya. Ya Allah, ini tanah-tanah begitu juga yang sudah banyak. Karena itulah manfaatkanlah kepada hal-hal yang positif. Kalau memang masih banyak harta kita, sedekahkan, amal jariahkan sebagai simpanan, sebagai tabungan nanti di alam akhirat. Iya. Adapun yang kedua, wa tasfilah man zalamaka. Kalau ada orang zalim kepada kita, harus datangi. Kata Rasul, ini harus datangi.
mereka agar memaklumi, agar mengetahui bahwa kita itu tidak akan hidup selama-lamanya di dunia, sehingga kita tetap damai, aman. Tetapi yang paling berat ini, wa tusina ila man asaa ilaika. Kamu harus selalu berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti kamu. Ada orang menyakiti kita, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti hati, tapi kita tetap diperintahkan berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Tidak dendam. Tidak dendam. Ini namanya nilai plus kita. Untuk itulah mari kita simpulkan sekarang ini tentang topik yang ada. Kita betul-betul membangun kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mensyiarkan bacaan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perilaku Nabi Muhammad kita harus selalu dicontoh dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kita sesuai dengan doa yang telah dikumandangkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bersama seluruh keluarga, selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ben sesepuh kita bengatua patan gaul sereng ajunan setuju muka-muka sebadan alam kufur sepor atu sana amin Allah tukenan apolong sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iswarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena. Iya kena. Iya kena. Shiratal mustaqim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, itulah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi menjadi pedoman hidup kita dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manakala ada hal yang kurang berkenan atau salah-salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar pemirsa sekalian, kami selaku moderator mengucapkan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada moderator kita hari ini, Pak Ustadz M. Syukur SPDI, dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Ratus Abdul Hamid ya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, yaitu cinta Rasulullah ya. Dan juga pendengar tadi yang bertanya ya, semoga bisa dimengerti jawaban dari narasumber. Amin, ya. Amin. Dan pendengar Lentera Hati sampai di sini dulu ya, Anis temani kalian semuanya, dan semoga materi yang sudah disampaikan kita juga bisa memahami, bisa ya menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke pendengar, ini waktunya Anis pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata.